Ternyata lawan Anies dan Ganjar bukan Prabowo, tapi sosok ini. Lawan 01 dan 03 itu bukan 02, tapi adalah negara. Jadi ini yang menjadi persoalan sejak awal, sehingga menyebabkan lapangan ini menjadi tidak datar. Sejak awal, kalau tadi kita melihat ya, terakhir misalnya tiba-tiba kabinet membahas tentang bagaimana program makan siang gratis untuk 2025 nanti. Ini seakan-akan pilpres ini sudah selesai, bahwa negara sudah tahu siapa pemenangnya, padahal KPU belum mengumumkan itu. Dan kalau kita ambil ke belakang ya, apa yang dilakukan ya, kita melihat ya, saya selalu mengatakan kenapa sih isu hak angket ini muncul sebelum KPU memutuskan. Maka ada 3 hal, saya kira saya ingin mempertajam tadi yang disampaikan dan kemudian memberikan beberapa klarifikasi terhadap Bang Maman. Yang pertama adalah sejak awal, kenapa saya katakan bahwa lapangan menjadi tidak datar sehingga ada miring, sehingga kalau lapangan itu miring, kami ini yang di 01 untuk bisa menggolkan itu lebih berat. Untuk bisa menggolkan 1-0 itu lebih berat dibandingkan, mohon maaf, misalnya 02 karena lapangannya lebih menguntungkan yang bersangkutan, karena di situ ada upaya negara untuk mengintervensi, untuk memberikan dukungan, maka mudah bola itu menggelinding dan bisa masuk ke 01 dan 03. Apa contohnya? Menurut saya intervensi negara di situ yang selalu Mas Ep katakan bahwa ini harus lawan Pak Jokowi. Tolong yang Anda maksud negara itu apa? Ya, saya akan jelaskan. Supaya konkret aja. Baik. Coba kalau negara termasuk Anda juga, Anda kan DPR. Oke. Baik. Jadi saya harus katakan bahwa ini ada intervensi dari kepala negara, kepala pemerintahan kita. Ya, sejak awal misalnya saya katakan bagaimana MK bisa memutuskan satu keputusan yang kemudian menggolkan seorang anak presiden dan diberikan privilege secara khusus dengan merubah undang-undang, dan kemudian MK-nya, kepala MK-nya diberhentikan oleh keputusan MK. Dan setelah itu diperkuat oleh DKPP. DKPP mengatakan bahwa pelanggaran terhadap KPU. Bisa dibayangkan, untuk satu orang ini saja MK-nya melakukan pelanggaran, ketua MK-nya, kemudian KPU-nya, ketua dan anggotanya melakukan pelanggaran etik. Jadi saya katakan intervensi ini terlalu terang benderang, karena bukan orang sembarangan yang menjadi calon ini.